wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada seluruh jamaah subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walam surrajuli al-mar'ata min ghairi khailin bainahuma ghaira mahramin fil asahi. Walam surrajuli, dan yang membatalkan wudu lagi adalah sentuhan laki-laki lil mar'ati kepada kaum wanita min ghairi khailin, tanpa menggunakan penghalang, bainahuma antara laki-laki dan perempuan tersebut, ghaira mahramin kecuali kepada mahram, fil asahi menurut hadis yang paling sahih. Ya, jadi ini masih lanjutan kemarin, termasuk yang membatalkan wudu adalah laki-laki menyentuh wanita enggak pakai penghalang. Ya, kalau pakai penghalang gimana? Kalau pakai penghalang tidak membatalkan. Ya, misalnya tangannya pakai sarung tangan, kan namanya pakai penghalang. Ya, makanya kalau ada orang biasanya lagi jadi pengantin, itu kan banyak salaman. Seandainya dia udah dandanan rapi, sudah punya wudu, tangannya pakai sarung tangan, walaupun salaman dengan yang kundangan macam-macam, insya Allah tidak batal. Karena apa? Karena tangannya pakai penghalang. Tapi kalau nggak pakai penghalang baru membatalkan. Kecuali kalau yang disentuh perempuan tersebut adalah saudara mahram. Jadi bukan saudara muhrim loh ya, saudara mahram. Kalau muhrim itu artinya orang lagi ihram. Kalau mahram saudara yang haram dinikah, namanya mahram. Ya, kadang-kadang orang nyebutnya muhrim, bukan muhrim. Kalau muhrim mah orang lagi ihram. Ya. Kalau mahram saudara yang haram dinikah. Jadi kalau sentuhannya kepada saudara mahram tidak membatalkan. Ya, saudara mahram itu saudara yang haram dinikah. Kalau Al-Quran nyebutnya kan ada 7. Ya, misalnya dengan orang tuanya, dengan adik perempuannya, dengan ibunya, ya. Itu kan mahram. Bibinya, waknya, ya. Itu tidak membatalkan karena saudara mahram. Ya, itu. Nah, disinilah ya perlu kita garis bawahi, yang membatalkan sentuhan laki dan perempuan itu yang bukan mahram. Yang mahram tidak. Aula mastumun nisa nawaqidul wudu ilam surajulin basaratam ra'atin mustahatin ghairi mahramin. Ya, tentu di sini perempuan yang sudah menarik syahwat. Ya. Nah, sekarang kalau perempuannya belum menarik syahwat, disentuh apakah batal? Nah, di sini enggak menarik syahwat itu gimana? Ya, anak kecil, ya kan, kita habis wudu nyentuh anak kecil perempuan, ya itu kan namanya ghairu mustahad, belum menarik syahwat. Nah, itu di sini dianggap tidak membatalkan. Ya. Tapi kalau sudah balik, sudah menarik syahwat, ya
Kemudian kalau nyentuhnya kepada perempuan yang nggak narik syahwat tapi sudah balik, misalnya udah wudu, ya, menyentuh perempuan yang bukan mahram, umurnya 90 tahun, kan udah tidak menarik syahwat ya. Ya, tetap saja di sini secara umum membatalkan. Ya, karena udah kena hukum yang disebut balik tadi. Ya, di sini ayatnya gimana? Aula muslamastumun nisa. Ya, alasannya karena ada ayat aula mastumun nisa. Ya, kamu batal karena menyentuh wanita yang bukan mahram dan tanpa penghalang. Faqad dalla ala annahu hadatsun kal maji'i minal ghaid wal basarah zahirul jildi wala farqa fir rajuli baina ayyakuna syaikhan faqidan bisahwa amla. Nah, di sini tentu yang dimaksud sentuhan adalah sentuhan kulitnya. Ya, dan tidak dibedakan antara wanita tersebut sudah tua, renta, faqih dan disahwah yang sudah enggak menarik syahwat amla atau tidak, sama saja. Wala bainal khosyi wal anin fa innahu yantaqidu wudu'u, dan juga tidak dibedakan antara orang yang khosyi dan anin. Jadi kan ada orang khosyi itu orang yang zakarnya hilang, ya. Ya, atau anin, ya, yang sudah lumpuh, sama aja kan, ya, tetap aja mau lumpuh mau nggak lumpuh tetap membatalkan wudu. Wa kadza al murahiku fa innahu yantaqidu wudu'ahu, yantaqidu wudu. Atau berikutnya yang membatalkan wudu adalah menyentuh murahik. Murahik itu anak laki-laki yang ganteng, yang gantengnya sampai cantik kayak perempuan. Namanya apa? Murahik itu laki-laki, anak laki-laki ganteng, gantengan sampai kayak perempuan cantik. Apa namanya? Ya katanya Bapak Betty. Ya kan ada anak laki-laki ganteng sampai kayak cantik perempuan gitu. Itu disebutnya murahik. Nah, kalau orang laki-laki sudah punya wudu, nyentuh laki-laki yang ganteng sampai kelewat kayak perempuan cantik gitu. Begitu dia nyentuh, syahwatnya tertarik, itu juga membatalkan walau yang disentuh laki-laki. Tapi dia kan laki-laki yang murahik, ya, laki-laki yang masih muda, masih remaja, ya, ganteng sampai kayak cantik. Begitu kesenggol narik syahwat, ya. Makanya ada apa? Ada istilah orang itu kalau laki-laki ya harus tampil laki-laki, kalau perempuan harus tampil perempuan. Maksudnya gimana? Menghindari hukum yang tadi itu. Ya, kalau laki-laki dandan laki-laki, perempuan dandan perempuan. Nah, kalau perempuan dandan laki-laki namanya apa? Betty. Ya, kalau laki-laki dandan perempuan namanya, nah itu. Nah, ini kadang-kadang bisa menimbulkan syahwat. Nah, yang jadi latar belakang batalnya karena menimbulkan syahwat itu, makanya ada yang disebut gai, ya kan? Ya gai, yang nyebutnya gai. Laki-laki seneng laki-laki. Ya karena lihat laki-lakinya yang ganteng kelewat sampai kayak perempuan cantik. Nah itu makanya disinilah Islam nyuruh kalau laki-laki ya tampil laki-laki yang jantan, kalau perempuan ya tampil perempuan. Karena kalau mirip-mirip gitu itu malah jadi masalah dalam hukum nantinya. Itu.
Kemudian wala farqa fil mar'ati bainas syabah wal ajuz allati la tustaha. Begitu juga perempuan yang membatalkan disentuh tadi, enggak dibedakan antara yang masih gadis maupun yang sudah lanjut usia. Sama saja kalau bukan mahram tetap membatalkan. Ya kan nggak narik syahwat kalau sudah renta, iya, tapi tetap saja boleh jadi kalau yang nyentuh laki-laki masih muda kan masih normal, ketemu nenek-nenek masih tertarik syahwatnya, boleh jadi masih. Ya makanya tetap membatalkan wudhu secara umum itu. Ya kan zaman kayak begini kan orang banyak orang yang macam-macam penyimpangan seksual itu kan, bahkan ada cucu memperkosa neneknya juga di berita TV itu ada, ya kan itu. Wa fil maitati khilafun, ya sahahan Nawawi fi syarhil muhadzabi al-qat'u bil intiqad wa sahahu bi kitabihi ru'usul ma'asaili adamun naqdi wal khilafu mabniun ala lafzi wal makna kal maharim. Begitu juga di sini kalau nyentuh orang perempuan, jadi laki-laki nyentuh perempuan tapi perempuannya sudah meninggal, apakah wudunya batal? Itu kan ya di sini. Ya kalau nyentuh mayit perempuan di sini khilafun. Ya, tapi menurut Imam Nawawi dalam kitab Muhadzab al-qat'u bil intiqad tetap membatalkan. Cuman gini, kalau orang laki-laki punya wudu nyentuh mayit perempuan, kan ini udah mati kan? Ya karena yang kena taklif orang hidup, yang mati hukum mukallafnya selesai, maka yang batal yang nyentuh yang hidup itu. Kalau mayit perempuannya batal enggak? Kan tadi udah dimandikan, udah diwudukan. Ya kalau mayitnya tidak batal, yang batal yang nyentuh. Ya, mayitnya wudunya tidak batal setelah diwudukan. Itu. Jadi ya kan mungkin aja ada orang sudah punya wudu, nggak tahu kalau mayitnya itu perempuan atau laki-laki. Begitu dibuka kesenggol kan udah punya wudu. Itu batal yang laki-laki yang nyentuh ini, tapi mayitnya tidak batal. Ya, itu. Ya, ini mirip dengan praktek orang haji. Orang haji itu kan ya kumpul orang sejagat ya Pak Guru ya. Itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i ini kan nyentuh perempuan lain itu batal. Ya, tapi kata Imam Nawawi kalau konteksnya haji yang batal itu yang niat nyentuh, yang tersentuh tidak batal. Maksudnya gimana? Orang niat nyentuh itu artinya niat nyolek, gitu loh, ya kan? Kalau tercolek namanya nggak niat nyolek gitu kan ya. Ya jadi kalau orang lagi haji yang batal sentuhannya karena niat nyentuh. Kalau nyentuhnya nggak niat karena kesentuh tidak batal. Ya cuman masa ada orang haji main colek-colek, kayaknya nggak ada, bagus ya. Masa orang haji colekin perempuan orang, enggak lah. Semuanya juga jalan normal, kesenggol. Lah kesenggol mah nggak apa-apa karena nggak ada niat nyenggol gitu. Namanya tidak ada niatan. Itu kalau kita Imam Nawawi. Ya karena kalau orang haji semuanya batal repot ya Pak Guru ya. Ya karena orang sejagat begitu rapat gimana. Ya, jadi karena kondisi seperti itu konteksnya haji yang batal itu yang niat nyentuh, yang enggak tidak batal. Di sini kayak begitu. Wasoha fi kitabi ru'usul masail adamun naqdi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini kalau nyentuh mayit perempuan tadi yang batal, yang nyentuh mayatnya tidak batal.
Ya, fa'ala ma fi syarhil muhadzab wa inna naqdu mal farqu bainal maharim wal maitah. Ya, wa fil farqi usrun wa qad yufraqu bi imkani udil hayat fil maitati bi khilafil maharim. Jadi kalimatnya kayak begitu, walau kanal udhu al mamsusu asalu au zaidan au waqa'a alam subi ghairi qasdin wa bi ghairi sawatin fayangkudul wudu fi kulli dzalika li anna lamsa hadatsun li dzahiril ayatil karimah. Ya, di sini kalau misalnya anggota yang dipakai nyentuh itu ternyata asalu itu artinya apa, mati, apa namanya, nggak ada rasa, apa namanya Pak Agus? Ya kibas, ya nggak ada rasa, ya tangan lumpuh lah, sebut aja lumpuh. Ya, walau seandainya sentuhan dengan tangan yang lumpuh, al-udhul malmusu asal au zaidan, atau anggotanya anggota tambahan. Jadi jarinya potong, kemudian ada tambahan, apa namanya yang dari dokter itu? Iya, tambah apa namanya? Disambung, jari sambung ya. Iya kan, misalnya kejepit potong tangannya kan, nanti oleh dokter disambung biar sama ya. Itu namanya anggota tambahan, gitu kan ya. Dari di sini seandainya yang disentuh itu lumpuh atau anggota tambahan, awak alam sebigari kostin lebih dari sawatin payang kudul wudu. Ya, tapi kalau itu menimbulkan syahwat tetap dianggap membatalkan. Itu. Tapi kalau nggak menimbulkan syahwat berarti enggak, karena dia lagi lumpuh. Tapi bingung juga kalau lumpuh kira-kira narik enggak itu, narik syahwat enggak kalau tangannya lumpuh nyentuh orang. Ya alam itu, ini kalimatnya kayak begitu kan, ya mungkin aja gitu itu, ya, atau kesentuh tapi jarinya jari tambahan gitu loh. Kalau kesentuhnya jari tambahan juga menimbulkan syahwat, secara umum juga membatalkan wudu. Cuman yang menarik di sini, wala yang kudu dan wudu tersebut tidak batal. Karena apa? Lamsus sya'ri. Ya, tidak batal sentuh rambut, sentuh kuku, sentuh gigi. Ala rajihi menurut hadis yang paling unggul riwayatnya. Ya, li'anna mu'zamal istilzaz bihadil asya' bin nadari falaisa fi marijat tisat bilamsi. Nah di sini gini. Lah sekarang kalau sentuhannya itu yang disentuh dari perempuan itu cuman rambutnya, kukunya atau giginya, di sini tidak membatalkan wudu. Ya, rambut, kuku, gigi. Ya, jadi kalau orang habis wudu, ya nyentuh perempuan yang bukan mahram, tapi rambutnya doang, rambutnya yang panjang itu enggak membatalkan. Atau habis wudu tangannya nyentuh kuku perempuan yang bukan mahram juga tidak membatalkan. Ya, cuman kalau gigi ini nyentuhnya gimana ya? Ini kan nyentuh gigi nggak batal. Ya mungkin aja orang lewat jalan ada perempuan ketawa pas giginya nongol. Ya kali ya. Bayanginnya bingung nih kalau nyentuh gigi nggak membatalkan gitu. Ya kayak begitu mungkin lah, ketawa hahaha kita pas lewat kena giginya, punya wudu, nggak membatalkan karena nyentuh gigi tidak membatalkan. Ya mungkin aja kan orang giginya nongol, ya mungkin aja, nggak mustahil. Giginya gondrong ya, ya kan ada orang yang giginya nongol, namanya apa itu kalau bahasa Jawa namanya jongos. Oh di sini dongos, oh Sundanya dongos. Kalau Jawa Jogja sana pakai jongos. Kalau Sunda dongos ya. Ya dongos, ada yang di Jawa sana namanya jongos ya. Ya ada lagi tonggos. Tonggos bahasa mana itu? Tonggos bahasa mana? Ada jongos, dongos, tonggos ya. Bahasa RS. Ya.
Ya kalau bahasanya Pak Satino kan jongos ya, ya, yang giginya nongol ke depan. Itu alasannya di anamu zamal iltidad bihadhil asya bin nadari. Ya falaisati madinati sahwa bilamsi. Ya walau lamisa udwan mubanan min imra'atin aw lamisa sagiratan lam taglu hadda sawa lam yantakid al wudu'u ala rajih. Seandainya ada orang menyentuh anggota yang terpisah dari kaum wanita yang bukan mahram tadi, ya, atau menyentuh anak kecil perempuan yang belum mencapai usia syahwat, lam yantakid al wudu, maka tidak batal wudunya. Jadi gini, ada orang laki-laki nyentuh anggota perempuan tapi anggotanya sudah lepas, itu tidak membatalkan. Emang ada anggota lepas? Anggota lepas, ya anggota lepas lah. Iya, orang perempuan bukan mahram, anggotanya lepas, giginya copot. Ya, atau naudzubillah misalnya perempuan itu habis kesenggol mobil, kesenggol apa ketabrak, bahaya. Kesenggol, dia lagi lambe-lambean jalan nyantai, mobil kencang, kesenggol mobil, tangannya lepas jarinya satu, ya kan, namanya lepas dari anggotanya kan, mental jarinya satu gitu loh. Yang kita ngambil habis wudhu, jarinya lepas, diambil sama dia, batal enggak, karena udah lepas dari perempuan itu kan, ya itu. Ya karena kalau anggota sudah lepas, hukumnya tentu beda. Itu. Ya contoh begini, contoh yang mirip tapi bukan bab wudu ya. Ada orang angon kerbu pinggir rel kereta, ya kan? Begitu mau lebaran haji begini, ada kereta lewat, kerbonya nyebrang kereta. Jadi rebang rel ya. Begitu nyebrang, tinggal kaki sebelah ketabrak sama kereta. Akhirnya paha sebelah lepas karena ketabrak kereta. Ya hukumnya sama nggak dengan kerbo yang belum lepas anggotanya dengan yang lepas? Beda. Ya karena kata Nabi, makuti aminal hayawan fahuwa maitun. Apa yang lepas dari anggota hewan yang halal, maka yang lepas hukumnya bangkai. Itu. Jadi nggak bisa pahanya kita ambil mubazir, dipotong, kan yang dipotong yang sana. Ini kan lepas ditabrak kereta. Ya. Jadi nggak bisa paha yang lepas dianggap sama hukumnya dengan yang tadi, enggak. Dianggapnya ini bangkai. Ya haram karena bangkai haram. Ya itu. Ya cuman kan kadang-kadang ada orang yang pengennya jual ya. Lumayan paha dijual ke tukang daging. Ya kan nggak ketahuan kalau dibawa ke tukang daging yang paha lepas ketabrak kereta itu. Nah itu ya. Dulu zaman kecil tuh kakek itu motong ayam, tapi ada yang belum lepas itunya tuh, saluran itunya tuh di koran. Jadi buang gitu, kayak ada emang gitu emang. Oh ini urat nadi. Iya kan ada dua, nah di sini napas sama ini. Iya itu sama kerongkongan ya. Iya itu memang dibuang, dia jadi bangkai bener. Iya kalau motong ayam urat nadinya nggak kepotong nggak sah, kalau nggak sah batal, dianggapnya bangkai. Ya kalau bahasa fikih namanya ada kemanian, ada halangan hukum di sana. Makanya motong ayam juga harus yang ahlinya. Ya karena kalau nggak lepas, yang nggak kepotong, iya dianya dianggapnya bangkai. Walaupun dia mati tetap bangkai karena nggak, urat ininya yang aturan Nabi nggak kepotong semua. Dan kadang-kadang kalau bangsa soang bukan soang sih, terbang malah itu apa namanya? Apa namanya? Kalau bahasa Jawa sana entok ya. Iya. Ya entok itu kalau nggak kena beneran terbang dia. Iya kan habis potong bukan mati malah terbang kemana-mana. Ya itu menunjukkan di sini yang urat darahnya belum kepotong, darahnya masih mengalir, jadi masih bisa terbang dia.
Ya makanya ketahuan kalau dia terbang berarti memang belum lepas 2 urat yang disebut tadi itu kerongkongan. Itu kan ada 2 kan, ada yang 1 napas 1 darah kan. Iya 1 napas 1 darah. Kalau napasnya lepas berarti udah nggak bisa napas, ampos kan. Kalau darahnya lepas berarti udah ingatan. Kalau masih bisa terbang berarti yang hubungan dengan darah belum potong, ya kan. Makanya ada yang terbang, ada yang ayamnya kabur, ya bagus ya. Ya iya, ya. Itu motongnya belum benar gitu. Akhirnya nanti kalau dia mati tetap bangkai karena belum sah motongnya. Jadi situlah yang harus hati-hati. Makanya kenapa motong ayam, motong sapi, motong kerbau manggil orang ahlinya. Ya karena kalau bukan ahlinya boleh jadi tadi kurang sempurna akhirnya nggak sah. Ya kalau nggak sah kitanya yang rugi. Ya kalau motong ayam ruginya paling cuma 200.000 ya Pak Guru ya. Lah kayak yang dipotong kerbau nggak sah gimana, kan ruginya gede. Ya kan. Kayak dipotong sapi nggak sah, waduh ruginya gede. Karena puluhan juta. Kalau ayam kan cuma 100-200.000. Ya itu makanya serahkan kepada ahlinya. Ya karena kalau tukang motong memang harus tega. Kalau orangnya was-was kayak tadi, itu kan gara-garanya was-was. Ya dia motongnya was-was itu yang tadi itu. Makanya harus tega. Makanya kenapa orang motong hewan itu di sana Bismillahi Allahu Akbar. Nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahimnya dibuang. Karena memang harus tega. Kalau was-was akhirnya tadi nggak kepotong tuntas. Ya kan? Kalau was-was itu kan nggak tega namanya ya. Ya Allah, masa sapi saya piara dari kecil sekarang saya potong sayang amat. Akhirnya disitulah nggak sempurna gitu. Serahkan kepada ahlinya. Ya makanya dalam hal-hal yang sifatnya eksekusi itu membutuhkan orang yang seperti itu. Ya makanya kayak yang di Arab Saudi gitu. Yang namanya algojo tukang cambuk orang zina itu kan dites psikologi dulu. Dia tega apa enggak? Kalau enggak tega jangan masuk di eksekutor, gitu kan. Sama ya, polisi juga kalau mau masuk BRIMOB harus yang raja tega itu kan. Karena dia bagian eksekutor kan ya. Ya karena tadi itu dibekali dia supaya tidak was-was. Karena kalau eksekutor was-was nembaknya enggak kena nanti bagus ya. Suruh nembak hukum mati enggak kena. Waduh malah repot nantinya. Atau kena sebagian sini lah, meleset doang malah kasihan gitu. Ya iya kan. Sama di Saudi juga yang tukang cambuk orang zina itu memang nggak ada maaf, jeger aja gitu tuh. Nah itu sama motong ayam, motong segala macam memang nggak boleh was-was. Ya harus tadi yakin dan dia memang Bismillahi Allahu Akbar, nggak pakai Rahmanirrahim karena Rahmanirrahim kan sayang, masa sayang dipotong kan gitu. Nanti ayamnya marah-marah, sayang deh saya dipotong gitu kan. Maka Rahmanirrahimnya dihilangkan. Bismillahi Allahu Akbar min yadza minka wa ilaika. Hadhihi minka wa ilaika gitu kan. Iya, motong ayam, motong hewan korban kan nggak pakai Rahmanirrahim kan. Bismillahi Allahu Akbar. Hadhihi minka wa ilaika. Hewan ini darimu Allah, anugerahmu saya kembalikan lagi kepadamu. Alias ikhlas karena Allah. Gitu kan, gitu itu. Tambah baca sholawat kalau pengen dagingnya wangi gitu. Jadi kalau nggak baca sholawat dagingnya nggak wangi biasanya. Gitu. Iya, motong kambing sapi apa aja lah. Makanya disunahkan baca sholawat juga gitu. Ya sholawatnya sebelumnya boleh, sesudahnya juga boleh. Sebelum bismillah, setelah bismillah boleh. Itu biasanya dagingnya wangi bang. Itu kalau yang kambing dipotong bau itu bismillah doang, nggak pakai sholawat biasanya. Itu cirinya mudah kok. Ini kalau motongnya bau, masih bau berarti nggak pakai sholawat. Yang pakai sholawat biasanya nggak bau, justru malah wangi. Itu biasanya. Ya makanya disitulah rahasia orang motong perlu. Nah ini cerita hukum juga sama kayak tadi itu. Ya. Jadi kalau orang punya wudhu nyentuh wanita bukan mahram ada yang dikecualikan,
yaitu nyentuh rambutnya tidak batal, nyentuh kukunya tidak batal, karena rambut bukan madinnatus syahwat. Ya, karena rambut tidak akan menarik syahwat, itu kan. Kuku juga sama, apalagi anggota yang sudah lepas, ya kan, sudah terpotong dari dirinya, maka disentuh setelah wudhu tidak membatalkan karena hukumnya beda, sudah lepas dari anggota perempuan itu. Makanya orang nyebut ini jari bekas perempuan, bukan jari perempuan, karena udah lepas, ya kan, gitu. Ya, nah ini hal-hal yang lepas, gigi lepas, ya sudah bukan giginya lagi, bekas giginya. Itu cuman ada orang yang hati-hati sekali, ya kan, ada yang disimpan takut nanti di akhirat dihisab. Itu mah silahkan aja, namanya kehati-hatian. Ya, wa in lamasa mahraman binasabin aw radha'in aw musaharatin fahal yang kudul wudu'u qaulani. Ya, kalau ada orang menyentuh saudara mahram sebab nasab, sebab susu, sebab perbesanan, maka pendapat di sini ada dua ahli fikih. Ahaduha yantaqidu li umumil ayat. Yang pertama batal karena umumnya isi ayat itu. Warajih annahu la yantaqidu li annal mahrama laisat fi madinnatis syahwah. Tapi pendapat yang benar tidak batal wudunya karena mahram tidak mengandung syahwat terkait dengan sentuhan itu. Ya, ini kan ya cuman namanya syahwat itu kan digerakkan oleh setan. Itu kan. Kadang-kadang mahram juga orang tertarik, itu bagus ya, namanya setan kan. Tapi kan di sini bahasanya kalau saudara mahram biasanya nggak menarik syahwat, itu alasannya kan. Ya, tapi zaman makin kayak begini kan ada aja orang tertarik dengan adik kandung, ya kan ya Pak Agus ya. Ya karena sehari-hari lihat film porno di HP-nya. Ya kan, akhirnya dia tidur dengan saudara kandungnya, ketarik syahwat dengan adiknya sendiri. Ya karena digerakkan oleh setan kan ya. Itu. Tapi pada aslinya orang saudara kandung itu tidak tertarik syahwatnya. Pada aslinya mah itu. Makanya dalam fikih yang hati-hati kalau punya anak laki perempuan, perempuannya umur 9 tahun ke atas, tidurnya harus dipisah. Dibikinin kamar sendiri yang perempuan, gitu kan, tujuannya untuk hati-hati. Ya, cuman perlu digarisbawahi, saudara sepupu dalam fikih boleh dinikah, itu kan bagus ya, tapi dengan syarat beda jenis. Beda jenis itu maksudnya gimana sih? Ya kakak beradik, kakaknya laki-laki, adiknya perempuan, namanya beda jenis tuh loh. Tapi kalau kakaknya laki-laki, adiknya misal sepupu nggak boleh. Atau kakaknya perempuan, adiknya perempuan, sepupu nggak boleh nikah. Gitu tuh. Jadi yang beda jenis tadi loh, ngerti Pak Guru ya? Kakaknya laki-laki, adiknya perempuan, punya anak laki dan perempuan, itu boleh nikah. Itu yang paling dekat saudara mahram. Tapi kalau sejenis nggak boleh. Kakaknya laki-laki, adiknya laki-laki, kakaknya perempuan, adiknya perempuan, itu nggak boleh. Ngerti nggak ya? Yang satu jenis nggak boleh, yang beda jenis boleh. Ya, cuman gitu tetap aja karena saudara itu darahnya sama, maka madinnatus syahwatnya akan terganggu. Dan kalau terganggu dalam bahasa sekarang menimbulkan penyakit yang sering disebut darah apa Pak Haji? Pak Haji itu ya, Jaja yang tahu. Darah apa namanya yang belum ada obatnya itu. Jadi nambah darah terus itu apa namanya? Iya, leukemia. Leukemia itu diantara sebabnya adalah nikah dengan saudara yang tadi itu sepupu. Kenapa ya? Karena sahabatnya setengah-setengah kan. Kan namanya saudara itu biasanya ada kemiripan Pak Agus. Kan ya? Yang namanya saudara karena darahnya sama, ada kemiripan. Begitu nikah saudara sepupu pas lihat, lah kayak ibu saya. Kan ada kemiripan biasanya kan ya. Ya wajahnya itu ada aja kemiripan ke ibu kita kan. Kan gitu Pak Guru ya. Lah, masa saya
nikah sama ibu saya seolah-olah wajahnya mirip ibu saya. Namanya kerabat kan ada kemiripan, Pak. Disitulah kemudian syahwatnya setengah-setengah. Dan nanti kalau timbul punya anak kayak tadi itu, Pak, punya penyakit yang namanya leukemia itu. Dan itu belum ada obatnya kan ya. Iya, jadi kalau nanti nggak ditambah darah, lemes itu orang. Itu kan ya Pak. Dan itu zaman sekarang banyak. Ya karena tadi, kenapa zaman sekarang banyak? Karena sekarang itu makin modern, orang sibuk. Makin sibuk sampai lupa saudara nggak pernah silaturahmi. Akhirnya nikah dengan saudara nggak kenal padahal saudara dulunya. Itu kan ya. Ya karena saking lamanya nggak silaturahmi kan boleh jadi terjadi pernikahan tadi gitu loh. Akhirnya timbul anak kena penyakit yang punya penyakit darah kayak tadi itu. Naudzubillah min dzalik, itulah kehidupan. Yang orang memang harus hati-hati di sana kaitan dengan itu. Nah di sini saudara mahram kata ini ada dua pendapat. Secara umum memang dianggap membatalkan, tapi ada pilah-pilah lagi. Kalau saudara mahram tidak membatalkan wudhu karena tidak adanya syahwat. Tapi setan kadang-kadang saudara mahram juga ditarik-tarik syahwatnya. Ya wa yajuzu ayustambato minan nasi makna yakhusisu umumah wal makna fi naqdil wudu kaunu khairil mahrami fi madinnati syahwat wa hadza mahfudun bil mahrami. Ya, itu. Jadi disinilah hati-hati nyentuh apa yang mahram itu tidak membatalkan, tapi juga harus banyak dihindari kalau kaitannya dengan syahwat. Kalau kaitannya dengan wudhu iya, tapi kalau kaitannya dengan syahwat kan nanti bisa terjadi perzinahan, gitu kan. Maka yang kalau sudah geser ke sana ya perlu dihindari, ya kan? Karena di sini ihtaroza bihi amma idalami sasagiratan latustaha waqt marra wa amma idalami sa'amrat fa innahu layan taqidu. Ya huwa raji walana wajun analam sahu yung gitu kalmar'ah min ghairi khailin itaraja idza kana bainahuma khailun. Jadi kembali lagi tadi bahwa menyentuh saudara mahram tidak membatalkan, menyentuh yang bukan mahram membatalkan kalau memang nggak pakai penghalang. Menyentuh yang bukan mahram tidak batal kalau yang disentuh rambut, kuku dan gigi. Ya inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tugas. Ya, mana? Jauh.